Riset gabungan lintas universitas memperkirakan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta jauh lebih banyak dari yang selama ini diketahui. Disinyalir kasus positif COVID-19 di Jakarta sudah mencapai angka 32 ribu. Dikutip dari Detikcom, penelitian ini berasal dari gabungan peneliti ITB, Unpad, UGM, SXN Khalifa University, University of Southern Denmark, Oxford University, ITS, Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana. Riset ini menggunakan data 31 Maret 2020 lalu, di mana saat itu kasus positif COVID-19 di Jakarta masih di angka 747 kasus. Namun menurut riset, angka itu hanya 2,3% dari data perkiraan, yaitu 32 ribu orang yang sudah positif. Model ini ingin mengcapture bagaimana intervensi yang dilakukan atau yang dipilih oleh pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian, gitu ya, penurunan kasus dan seterusnya, begitu. Jadi dari sini kita coba membuat model, kemudian bisa mengukur kalau intervensi dilakukan di beberapa waktu yang berbeda, gitu, efeknya apa. Kemudian secara simulasi ya, jadi untuk melihat apakah strategi ini cukup bermakna gitu ya. Kemudian melihat intervensi social distancing saja atau physical distancing saja, kemudian PSBB begitu ya. Panji Hadi Sumarto, anggota tim Simkov ID, melalui sambungan Skype dari Jundin, Selandia Baru. Selamat sore, Mas Panji. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, Mas Panji, kita tahu bahwa kemudian data yang dipaparkan oleh pemerintah terhadap kasus positif ini eksponensial sifatnya, tapi kemudian dari penelitian ini hanya 22,3% dari jumlah sebenarnya yang saat ini diakumulasikan. Ini memahami ini bagaimana? Apa penjelasan spesifik tapi sederhana soal penelitian seperti ini, Mas? Ya, kalau secara sederhananya mudah saja, Mas Ferdi, bahwa kasus-kasus yang terkonfirmasi adalah mereka yang cenderung kasusnya berat, kemudian datang ke fasilitas kesehatan atau berhasil ditemukan oleh petugas kesehatan. Nah, sedangkan dari banyak studi yang sudah dilakukan ya di semua tempat yang sudah mengalami wabah COVID ini, kita mengetahui bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi COVID sebenarnya tidak bergejala atau bergejala sangat ringan. Nah, jadi kalau kita hitung, jadi yang melakukan ini khususnya adalah Pak Firman Kasim ya dari Oxford, dengan memperhitungkan adanya delay antara orang sakit sampai dengan meninggal, kita bisa menyimpulkan dengan pemodelan statistik kira-kira untuk setiap kasus yang dilaporkan meninggal karena COVID itu ada 385 orang ya rata-rata orang yang sudah terinfeksi ya, terinfeksi loh Mas ya, bukan sakit ya. Oke, artinya pemodelan perhitungan seperti ini hanya berlaku untuk kasus positif saja. Bagaimana dengan angka kesembuhan? Ini juga berlaku seperti ini? Kita hanya khusus melihat bagaimana, karena pertanyaannya begini Mas, pertanyaannya adalah seberapa banyak sebenarnya orang yang sudah terinfeksi oleh COVID. Nah, salah satu cara yang kita pakai adalah menghitung mundur dari jumlah kematian. Jadi yang paling kuncinya di sini adalah jumlah kematian memang. Kita bukan melihat dari orang yang jumlah sembuhnya. Oke. Jadi berapa kalau dengan model perhitungan seperti ini berapa kemudian? Apakah ini akan terus naik grafiknya dari pemodelan hitungan statistik seperti ini? Iya. Itu pertanyaan yang berbeda sebenarnya ya. Jadi kalau di pemodelan ini kita hanya mengestimasi sebenarnya berapa banyak infeksi yang tidak terdeteksi oleh kita, oleh sistem. Tapi kalau pertanyaannya apakah akan naik terus, ini kita tetap harus menghitung yang kita sebut dengan angka reproduksi ya. Namun kita bisa lihatlah dari grafik dari kota Jakarta dan juga Indonesia bahwa ini belum ada kecenderungan untuk pemuncak ya. Kalau di puncak itu kan mestinya dia tidak naik lagi, dia mendatar begitu. Tapi kalau kita lihat bahkan kemarin kita mengalami lonjakan kasus yang paling tinggi dalam perjalanan epidemi COVID di Indonesia ya, lebih dari 300 kasus baru. Oke, validitasnya bagaimana mengukurnya, Mas Panji? Apakah ini juga terkait dengan indikator
perpindahan atau transmisi kasus dari satu titik ke titik lain atau dari satu daerah ke daerah lain atau bagaimana indikatornya? Ya, kalau pemodelan yang ini, yang mengestimasi jumlah orang yang terinfeksi, kita mengasumsikannya memang orangnya tidak berpindah-pindah ya. Jadi kalau ada waktu itu 700 sekian kematian di Jakarta, dan ini orang tidak pindah-pindah, maka kita berharap atau bukan berharap ya, mengestimasi ada sekitar 32.000 infeksi. Jadi tidak memperhitungkan adanya perpindahan kasus. Oke. Ada yang beranggapan juga kalau kemudian tendensi dari kasus ini ibarat puncak gunung es, artinya ada nanti di mana puncaknya juga akan ada masa infeksi yang cukup tinggi, lalu kemudian grafiknya akan turun. Apakah ini juga masuk dalam perhitungan model seperti ini, Mas Panji? Nah, sebenarnya salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik ya, Mas Ferdi, dari model ini adalah memang yang kita lihat dari kasus terkonfirmasi yang dilaporkan, misalnya Jakarta hari ini ada 1.000 berapa ya? 2.000 atau berapa ya? Ya. Maaf ya. Jadi yang dilaporkan dari konfirmasi itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Jadi kalau menurut estimasi kita kan hanya sekitar 2% ya. Nah ini sudah menunjukkan sebenarnya inilah fenomena gunung esnya yang kita terima, yang kita lihat, itu sebenarnya sebagian kecil sekali dari jumlah infeksi yang sebenarnya. Oke. Untuk Jakarta 2000-an begitu Mas Panji. Berarti kemudian 2080 2082 kalau saya tidak salah. Ya, jadi 2082 kalau katakanlah ini hanya sekitar 2%, ya bisa hitung sendiri Mas, ada berapa puluh ribu ya, mungkin ada 70.000, 80.000 kasus infeksi sebenarnya di luar sana. Tapi sekali lagi, infeksi ini tidak berarti sakit ya. Jadi sekitar 80% itu tidak bergejala dan sakit ringan. Yang kita ketahuan itu hanya ya yang 2% ini yang sakit dan ketahuan ketemu di fasilitas kesehatan. Oke, Mas Panji, dalam penelitian ini apakah juga ada kemudian rekomendasi yang disampaikan apa intervensi yang paling maksimal untuk bisa menekan penyebaran kasus positif seperti ini? Ya, jadi di pemodelan yang berbeda, tim kami juga melakukan simulasi ya tentang terkait dua jenis intervensi, yaitu supresi dan mitigasi. Pada dasarnya dua jenis intervensi yang berbeda ini adalah sejauh apa intervensi bisa menekan angka reproduksi. Jadi kalau kita katakanlah mitigasi itu tidak bisa menekan angka reproduksi di bawah 1. Maksudnya begini Mas, angka reproduksi di bawah 1 adalah angka reproduksi yang akan membuat penyakitnya hilang. Jadi kalau kita mau mengeliminasi, mengeradikasi itu kita harus membuat angka reproduksi di bawah 1. Nah, kalau kita hanya mitigasi cukup longgar begitu ya, angka reproduksinya tetap di atas 1, kita akan tetap melihat ada peningkatan kasus dan ini untuk waktu yang cukup lama. Tapi kalau dibandingkan tidak mengerjakan apa-apa, jumlah kasusnya akan jauh berkurang memang, sampai tinggal 10% lah. Tapi tidak akan cepat berhenti. Nah, kalau kita supresi, misalnya dengan harapannya kalau PSBB ini bisa disiplin, itu kita bisa supresi. Cuma kita belum tahu nih, kita belum bisa mengukur karena kan PSBB-nya resminya baru dimulai ya. Saya pikir kita bisa menilai dalam waktu 2 minggu lah. Oke, artinya kemudian protokol kesehatan yang berlaku beberapa saat yang lalu sejak kasus ini mewabah di Indonesia, anjuran cuci tangan, social distancing, penggunaan masker, dan juga hal-hal lain yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran atau transmisi ini belum membawa banyak pengaruh begitu Mas? Saya pikir begitu ya Mas Ferdi, karena kalau kita lihat, kalau saya tidak salah, anjuran itu sudah keluar pertengahan Maret ya, mungkin tanggal 16 atau 17 Maret, dan sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 minggu dari 16 Maret itu kita masih melihat kurvanya masih menanjak nih. Kalau saya kebetulan di New Zealand dan kami mengalami lockdown nasional ini sejak tanggal 25 Maret. Nah, sejak awal April, mungkin tanggal 5 April itu, jumlah kasus baru sudah sangat menurun. Jadi waktu tanggal 2 April sekitar 90 kasus baru, hari ini hanya 18 kasus baru Mas. Jadi dalam 2 minggu itu kelihatan sudah menurun. Nah, kita belum melihat kurvanya menurun di Indonesia Mas. Artinya kemudian kalau masih ada perpindahan orang ataupun juga ODP dari satu titik ke titik lain, dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kemudian angka reproduksinya ini
tentu akan berpotensi tidak akan bisa kurang dari 1 begitu ya, tidak akan bisa mencapai Iya, 0 begitu ya Mas ya? ya, yang kita khawatirkan kalau dengan perpindahan penduduk, Mas, Mhm. adalah kita akan melihat kurva di daerah tempat tujuan itu akan lebih cepat naik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mestinya 2 minggu yang akan datang, kalau ada perpindahan penduduk, dia jadi lebih cepat, jadi besok atau jadi minggu depan begitu. Mhm, mhm. Oke, apa kemudian Mas Panji yang bisa menenangkan kita atau bisa memberikan secerca harapan bahwa kemudian pertimbangan angka reproduksi ini menjadi sangat penting agar kemudian menekan penyebaran ini dari titik manapun begitu? Ya, kalau kita belajar dari negara-negara lain yang sudah melakukan social distancing yang disiplin tinggi ya, istilahnya lockdown lah kalau di banyak Mhm, tempat, kita bisa melihat bahwa ini berdampak kok. Jadi kalau dilakukan dengan baik, kita bisa melihat kasusnya akan menurun setelah 2 minggu ya. Tapi mhm. bukan berarti 2 minggu selesai ya, Oke, karena masih ada ekornya begitu. oke. Nah, tapi kita yang jelas harapannya adalah kalau kita bisa disiplin menerapkan PSBB, setidaknya PSBB lah, Mhm. disiplin tapi disiplin tinggi, kita bisa menghentikan COVID-19 kok. Oke, oke. Artinya memang tertib dan disiplinnya masyarakat untuk Betul. bisa mematuhi seluruh anjuran, imbauan serta mengaplikasikan protokol kesehatan ini menjadi kunci juga bagaimana menekan penyebaran kasus ini. Baik, terima kasih Mas Panji Hadi Sumarto, anggota tim Simkov ID.